Motor adalah kendaraan yang paling efisien untuk digunakan di Indonesia, khususnya ibu kota. Gang sempit, macet, dan lainnya bukan menjadi masalah utama bagi motor. Paling cuman hujan doang masalah utama naik motor di Indonesia. Apalagi hujannya kayak ngeledek. 5 menit hujan deras, 20 menit berhenti. 5 menit hujan deras lagi. Kan capek bolak-balik pakai jas hujan. Iya kan? Tapi hujan bukan satu-satunya masalah pemotor di Indonesia. Karena ternyata ada satu hal lainnya yang menjadi masalah utama pemotor di Indonesia, yaitu razia polisi. Mungkin untuk saat ini razia polisi sudah jarang terjadi, tapi walaupun jarang bukan berarti tidak ada. Dan hal ini bisa terjadi karena saat ini sudah adanya etle. Namun ketika razia ini terjadi, ada satu hal yang menarik, yang mana polisi seakan-akan menargetkan hanya pemotor yang dipinggirin, sedangkan pengguna mobil hampir selalu dikasih jalan. Mungkin dari sebagian kalian pernah mengalami hal ini. Dengan adanya hal ini muncul sebuah pertanyaan, kenapa polisi suka merazia motor, sedangkan mobil kayak dicuekin aja? Sebenarnya banyak faktornya yang membuat hal ini bisa terjadi. Pertama-tama kita mulai dari faktor paling dasar, yaitu jumlah motor di Indonesia yang jauh lebih banyak dari mobil. Jadi menurut data Korlantas Polri, lebih dari 120 juta kendaraan bermotor terdaftar di Indonesia, dan sekitar 85% diantaranya adalah sepeda motor. Artinya motor adalah mayoritas. Dan sebagai mayoritas, motor tentu aja akan jadi target paling mudah, paling sering terlihat di jalan, dan paling gampang diberhentikan. Tapi ini hanya alasan dasar aja, karena kalau alasannya hanya karena jumlah motor lebih banyak, seharusnya penegakan hukum harusnya juga seimbang. Tapi kenapa tetap aja motor yang selalu diincar? Jawabannya adalah kepraktisan razia itu sendiri. Motor itu kecil, terbuka, dan gampang diamati. Dengan kondisi seperti itu, polisi tentu aja bisa langsung lihat helmnya bener apa enggak, ada spionnya apa enggak, lampunya nyala atau enggak. Bahkan dari jauh pun polisi bisa lihat apakah pengendara itu bawa SIM atau STNK dari gerak-geriknya. Kalau panik ya biasanya langsung diberhentiin, tapi kalau disantai-santai mukanya juga diberhentiin juga. Jadinya ya natural aja. Di sisi lain, mobil lebih tertutup, lebih susah dilihat dari luar. Plat mobil juga bisa rapi, tapi data aslinya nggak ketahuan. Kaca film juga gelap. Dengan adanya hal tersebut, polisi terkadang menjadi segan untuk nyetop mobil tersebut karena nggak tahu siapa di dalamnya. Bisa jadi aparat, bisa jadi pejabat, bisa juga orang kepolisian, dan lainnya. Dengan begitu, secara teknis, motor memang lebih mudah. Terlebih lagi, pemotor itu sebenarnya adalah pelanggar nomor 1 di jalan raya. Hal terkecil paling ringan misalnya kaca spion yang pecah dan sudah tidak ada lagi kacanya. Walaupun tiang spion yang masih nempel, secara harfiah fungsi utama dari spion itu sudah nggak ada. Jika kondisinya seperti itu, pemotor tersebut sudah melanggar aturan. Terlebih lagi kalau razianya jalur jebakan. Maksudnya gimana? Jadi di beberapa ruas jalan yang saya tahu di Jakarta, ada yang namanya jalur cepat dan jalur lambat. Dan jalur cepat ini hanya untuk mobil. Menarik ya, jika kalian ingin putar balik, biasanya ada di jalur cepat. Disinilah masalah yang sering terjadi. Pemotor biasanya akan menggunakan jalan yang cepat. Di mana ada jalan kosong, tidak peduli jalur motor atau bukan, mereka biasanya akan selalu mencari jalan agar cepat sampai tujuan. Menariknya lagi, polisi dulu suka melakukan razia ketika di jalan-jalan seperti ini, apalagi jalannya belokan yang tidak bisa kelihatan di bagian depannya. Ya, ini ada jalur yang sempurna untuk dijadikan jebakan Batman. Tapi dalam kondisi seperti ini, polisi tidak salah sepenuhnya, karena memang pemotornya yang salah karena tidak taat aturan. Namun karena pemotor seperti itu, pemotor yang taat aturan jadi kena imbasnya. Ya, kena razia juga. Lagi pula, di luar dari situ semua, kita bisa balik lagi. Pemotor itu memang gampang banget ditemuin kesalahannya. Contohnya tadi, spion, tidak menggunakan helm, plat nomor mati, knalpot racing, modifikasi yang tidak sesuai, dan lainnya. Tapi menariknya lagi di sini adalah, terkadang polisi itu kurang literasi juga. Mohon maaf nih, tapi hal itu terkadang suka terjadi. Dan buktinya adalah dulu ketika polisi menilang pengguna motor sport fairing seperti Yamaha R15 dan Yamaha R25. Kenapa bisa ditilang? Karena lampunya cuma sebelah yang hidup. Ini pernah kejadian di daerah Cirebon dulunya. Jadi saat ada razia, motor-motor sport fairing ini pasti ditilang dengan alasan lampu motornya mati sebelah. Padahal dari bawaan pabrik aja motornya emang picek, alias cuma nyala sebelah. Dan sebelahnya lampu jauh. Karena hal inilah saat ini tidak ada motor picek lagi untuk sport fairing. Padahal picek begitu lumayan keren. Tapi ya itulah terkadang misinformasi bisa membuat salah sasaran. Iya kan? Namun di luar dari ini semua, satu hal yang pasti kenapa polisi lebih cenderung melakukan razia ke pemotor adalah dimensi. Jika berhentiin motor, lalu lintas biasanya tidak akan terganggu, walaupun di jalan sempit sekalipun. Lalu lintas tidak akan terganggu secara signifikan.
Namun jika memberhentikan mobil, tentu aja hal ini akan membuat macet jalanan. Mungkin ini adalah alasan yang cukup masuk akal. Tapi walaupun hal ini masuk akal, namun jika dipikir-pikir lagi, apakah ini hanyalah kesenjangan sosial? Jadi menurut artikel yang ada, dalam banyak kasus, pengendara motor biasanya akan dianggap sebagai pengguna jalan kelas 2. Dan entah kenapa citra pengguna motor sering dikaitkan dengan pelanggaran, kekacauan lalu lintas, dan ketidaktertiban. Walaupun memang itu faktanya. Dengan adanya hal ini, akhirnya aparat pun lebih ringan tangan terhadap pengendara motor. Jadinya ya berhenti motor dianggap hal yang biasa aja. Nggak ada resistensi sosial yang besar. Ya, terkadang kesenjangan sosial cukup berdampak dari hal ini dan cukup terlihat. Namun dengan adanya hal ini, apakah polisi tidak adil dalam hal menegakkan hukum? Jika dilihat secara sekilas, iya. Polisi terkesan tidak adil dan memperlihatkan kesenjangan sosial di sini. Tapi jika kita lihat dari sisi lain, misalnya ruas jalan, kuantitas kendaraan, dan kebiasaan pengguna jalan itu sendiri, yaitu motor. Polisi sebenarnya tidak bisa berbuat banyak di sini. Mungkin dari kalian pernah ada yang merasakan kena razia gabungan. Mobil dan motor semua diberhentikan. Hasil dari razia tersebut apa? Ya, kemacetan yang panjang. Dan polisi secara harfiah tidak boleh membuat kemacetan panjang seperti itu. Apalagi di jam sibuk. Dan razia biasanya terjadi di jam-jam sibuk. Jam 8 sampai jam 10 pagi atau sore hari itu adalah waktu yang pas untuk razia. Dengan kondisi tersebut, sepertinya merazia mobil akan lebih banyak merugikan masyarakat daripada menguntungkannya. Terlebih lagi, biasanya pengendara mobil akan lebih disiplin daripada pengendara motor. Kenapa bisa lebih disiplin? Jawabannya, mereka semua takut dengan tilang yang mahal. Ya, tilang mobil bisa sampai berkali-kali lipat lebih mahal daripada motor. Emang iya? Jawabannya iya. Walaupun memang terkadang pelanggaran paling dasar seperti tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman ada di harga Rp250.000 untuk denda maksimalnya, tapi di luar dari itu, harga tilang mobil jauh lebih mahal. Jadi daripada harus membayar tilang, pengendara mobil biasanya lebih taat aturan. Lagi pula, taat aturan di mobil jauh lebih mudah dibandingkan motor. Tinggal pakai sabuk pengaman, semua beres. Kalau motor, banyak banget atributnya. Helm lah, jaket lah, inilah, itulah. Jadinya ya banyak pelanggarnya. Apalagi perkara helm nih, kayaknya masih banyak yang males pakai helm dengan alasan gerah. Ya emang sih berkendara motor di Indonesia gerah karena panas. Tapi ya gimana ya, itu dia aturannya. Menariknya, karena sekarang sudah ada etle, polisi udah jarang banget menindak langsung di jalan. Paling tinggal foto-foto doang. Dan tilang ini bisa dibayar langsung ketika terima surat atau email, atau nanti pas ketika kalian ingin bayar pajak. Nah, karena motor suka jadi target operasi razia, buat kalian yang mau beli motor bekas nih, pastikan dulu cek nomor kendaraannya. Ada berkas tilang atau enggak? Kalau ada, ya mendingan nego lagi. Karena jika tilangnya tidak dibayar tepat waktu, biasanya akan kena denda maksimal. Dan denda maksimal itu lumayan banget harganya. Gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.